Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar sistem digital Informatika C 2019 akan menjelaskan materi bab 3 mengenai aljabar, boolean, dan gerbang logika. Submateri yang akan dibahas yaitu 3.6 diagram Venn, 3.7 fungsi boolean, 3.8 simplifikasi ekspresi boolean. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Muhammad Surur dengan PEM 1906121 dari kelompok 3 mata kuliah pengantar sistem digital ataupun bisa kita sebut dengan PSD. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang resume bab 3 aljabar boolean dan gerbang logika di 3.6 diagram Venn. Diagram Venn adalah ilustrasi yang berguna untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel ekspresi boolean. Diagram ini terdiri dari persegi panjang di mana terdapat dua lingkaran yang bertumpang tindih dan mewakili dua variabel. Area di dalam lingkaran adalah milik variabel yang disebutkan dan area yang di luar lingkaran itu bukan milik variabel tersebut. Misalnya, jika variabelnya adalah A dan B, maka A sama dengan 1 untuk di dalam lingkaran A dan A sama dengan 0 untuk di luar lingkaran A. Begitu pula dengan lingkaran B. Kemudian untuk lingkaran yang saling tumpang tindih, 4 area tersedia dalam persegi panjang tersebut, di mana terdapat area milik A saja dalam kurung A B komplement, area milik B saja di A komplement B, area milik A dan B dalam kurung AB, area milik A ataupun B dalam kurung A komplement B komplement. Untuk selanjutnya bisa dilihat di gambar. Area di luar A komplement B komplement atau bisa dibilang bukan daerah A maupun B, daerah yang bertimpang tindih antara A dan B adalah daerah AB. Terus di gambar selanjutnya, daerah di lingkaran A disebut daerah A B komplement atau daerah A namun bukan daerah B. Ya, mungkin dari saya dicukupkan sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuriyah, NPM 1906100. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Yoga. Diagram Venn dapat digunakan untuk menggambarkan poltutat aljabar boolean atau untuk menjelaskan validitas teorema. Sebagai contoh, gambar 3.8 menunjukkan bahwa area milik AB berada di dalam lingkaran A dan oleh karena itu A tambah AB sama dengan A. Gambar 3.9 menunjukkan hukum distributif A, B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Dalam gambar ini, 3 variabel A, B, dan C digunakan. Dimungkinkan untuk mendemonstrasikan 8 area berbeda yang tersedia untuk 3 variabel dalam diagram Venn. Untuk contoh kasus ini, hukum distributif dijelaskan dengan menunjukkan luas yang memotong lingkaran A dengan luas yang dikelilingi B atau C adalah luas yang sama milik AB atau C. Sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Faiz, NPM 1906108. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi boolean. Variabel biner memiliki dua nilai, 0 dan 1. Fungsi boolean adalah ekspresi yang dibentuk dengan variabel biner, dua operator biner AND dan OR, satu operator unary not, tanda kurung dan tanda sama dengan.
Jika fungsi boolean diekspresikan secara aljabar sebagai f sama dengan AB komplement C, maka nilai f akan menjadi 1. Bila A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 1, untuk nilai A, B, C, yang lain nilai f adalah 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rena Putra, NPM 1806087. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Kang Ilham. Fungsi boolean juga dapat dipresentasikan oleh tabel kebenaran. Sebuah tabel kebenaran adalah bentuk tabel dari nilai fungsi boolean menurut semua kemungkinan nilai variabelnya. Untuk sebuah n jumlah variabel 2, kombinasi 1 dan 0 dicantumkan dalam satu kolom mewakili nilai fungsi sesuai dengan kombinasi yang berbeda. Misalnya, untuk 3 variabel, tabel kebenaran fungsi boolean f sama dengan AB tambah C dapat dituliskan seperti di tabel ini. Fungsi boolean dari ekspresi aljabar dapat direalisasikan ke diagram logika yang terdiri dari gerbang logika. Contoh diagram logika yang direalisasikan oleh gerbang dasar seperti gerbang AND, OR, dan NOT. Dalam bab selanjutnya lebih banyak diagram logika dengan berbagai gerbang akan ditampilkan. Perkenalkan, nama saya Nova Nopiansyah Pratama, NPM saya 1906038. Materi yang selanjutnya yaitu simplikasi ekspresi boolean. Jadi, ketika ekspresi boolean diimplementasikan dengan sebuah gerbang logika, setiap literal atau setiap harfiah dalam fungsi ditetapkan sebagai masukan ke gerbang. Jadi, setiap literalnya itu menjadi sebuah input. Literal mungkin variabel prima atau tidak prima. Terus yang harus dilakukan yaitu meminimalkan jumlah literal jumlah suku menyebabkan sirkuit yang kurang kompleks agar sirkuit tidak terlalu lebar, serta jumlah gerbang menjadi lebih sedikit yang seharusnya menjadi tujuan seorang perancang sirkuit. Lalu yang selanjutnya yaitu metode untuk meminimal atau menyederhanakan fungsi boolean. Ada beberapa metode untuk menyederhanakan fungsi boolean ini. Untuk meminimalisasi ekspresi aljabar kompleks, seperti halnya contoh berikut, sederhanakan fungsi boolean f sama dengan AB tambah BC tambah B komplement C. Jadi solusinya itu yang pertama, AB tambah C dalam kurung B tambah B komplement. Jadi si BC tambah B komplement C dijadikan bentuk distributif seperti yang ada pada hukum-hukum aljabar Boole. Sehingga jika B ditambah B aksen maka akan menghasilkan nilai 1, sehingga dapat dihasilkan menjadi sederhana yaitu AB tambah C karena C kali 1 sama dengan C. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu dari fungsi boolean A tambah A komplement B. Jadi si fungsi ini langkah pertamanya dibentuk distribusi. Jadi distribusi itu kan ada dua bentuk. Ini bentuk yang pertama, jadi bentuknya yaitu A tambah A aksen dikali A tambah B, sehingga menghasilkan A tambah B. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu nomor 3, sederhanakan fungsi f sama dengan A komplement B komplement C ditambah A komplement kali B kali C ditambah A kali B komplement. Jadi solusinya yaitu yang pertama
kita lakukan hukum absorsif, yaitu membuang salah satu. Misalkan di sini kan ada 2A komplement, jadi kita buang dulu 1. Nah, setelah itu lakukan hukum distributif sehingga dapat disederhanakan menjadi A komplement C kali B komplement tambah B ditambah A kali B komplement. Kemudian kita tambahkan B komplement tambah B, yaitu 1, sehingga C dikali 1 sama dengan C. Jadi setelah disederhanakan, hasilnya yaitu A komplement C tambah A kali B komplement. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Rafli Apriliana dengan NPM 1906067 akan melanjutkan materi mengenai simplifikasi ekspresi boolean. Lanjut ke nomor 4. Sederhanakan fungsi boolean berikut. F sama dengan AB ditambah dalam kurung AC komplement ditambah AB komplement C dikali AB tambah C. Nah, kita lakukan dulu operasinya menjadi AB ditambah A komplement ditambah C komplement ditambah AB komplement C dikali AB ditambah AB komplement C dikali C. Kemudian kita bisa ubah menjadi AB ditambah A komplement ditambah C 0 ditambah AB komplement C. Nah, di sini kita lihat di mana B dikali B komplement itu sama dengan 0 dan C dikali C itu sama dengan C. Kemudian ABC ditambah ABC komplement ditambah A komplement ditambah C komplement ditambah AB komplement C, dimana AB sama dengan AB dalam kurung C ditambah C komplement menjadi ABC ditambah ABC komplement. Kemudian lanjut AC dalam kurung B ditambah B komplement ditambah C komplement dalam kurung AB tambah 1 ditambah A komplement menjadi AC ditambah C komplement tambah A komplement. Itu dari B ditambah B komplement sama dengan 1 dan AB ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian kita dapat ubah lagi menjadi AC ditambah dalam kurung AC komplement sehingga menjadi 1. Lanjut ke nomor 5. Sederhanakan fungsi boolean berikut. F sama dengan dalam kurung XY komplement ditambah XYZ dalam kurung komplement ditambah X dalam kurung Y ditambah XY komplement dalam kurung. Kemudian semuanya dikomplementkan menjadi seperti di baris kedua, seperti itu. Kemudian didapatkan hasil seperti baris ketiga, di mana Y komplement sama dengan Y komplement dalam kurung Z ditambah 1 sama dengan Y komplement Z ditambah Y komplement. Kemudian di baris selanjutnya didapatkan hasil dalam kurung X dalam kurung Y komplement ditambah Z dalam kurung dikomplementkan ditambah X di dalam kurung dikomplementkan lagi sehingga menjadi dalam kurung X komplement ditambah dalam kurung Y komplement ditambah Z dalam kurung komplement ditambah X dalam kurung komplement, sehingga didapatkan hasil itu dalam kurung 1 ditambah YZ komplement dalam kurung komplement sehingga menjadi 1 komplement dan hasilnya yaitu 0. Lanjut ke nomor 6, yaitu sederhanakan fungsi boolean berikut. F sama dengan XYZ ditambah XY komplement Z ditambah XYZ komplement. Kemudian kita gunakan absorpsi menjadi distributif menjadi XZ dalam kurung Y ditambah Y komplement
ditambah XY dalam kurung Z ditambah Z komplement, sehingga menjadi XZ ditambah XY. Kemudian kita bisa ubah lagi menjadi X dalam kurung Y ditambah Z. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.